Halo sahabat semuanya, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Deep Talk, channel yang membahas tentang dunia psikolog. Untuk video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk Anda semua, yaitu salah satu tema 7 fakta menarik tentang misofonia ketika suara tertentu membuat kita kesal. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Mungkin kamu pernah merasa kesal saat mendengar suara orang mengunyah makanan atau ketukan pena yang berirama. Biasanya rasa ini muncul sesaat dan cepat berlalu. Namun, bagaimana jika rasa kesal tersebut sering muncul dan terus bertahan? Apa yang kamu alami? Mungkin bukan sekedar rasa kesal biasa, melainkan suatu kondisi yang dikenal dengan misofonia. Dalam video ini kami akan membahasnya secara lengkap untuk kalian, dan juga ada sejumlah fakta yang menarik mungkin belum kalian ketahui. Misofonia adalah kondisi di mana seseorang merasa kesal, marah, atau bahkan mengalami stres ketika mendengar suara tertentu. Memang kondisi ini mungkin terdengar sepele, namun bagi orang yang mengalami misofonia, kondisi ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami kondisi tersebut. Mari kita pelajari dan jelajahi 7 fakta menarik tentang misofonia, dan berikut adalah penjelasan kami. Fakta pertama, misofonia bukan hanya sekedar kesal. Kita pasti pernah merasa kesal atau tidak nyaman dengan suara tertentu. Misalkan suara keran yang bocor di tengah malam, atau suara gemerincing kunci yang berdering non-stop, ataupun suara orang mengunyah atau suara pena yang terus-menerus mengetuk-ngetuk meja. Biasanya, rasa kesal ini hanya muncul sebentar dan bisa segera hilang begitu suaranya berhenti. Itu adalah reaksi normal yang biasa kita alami. Namun tahukah kalian sahabat, ada situasi lain yang berbeda. Bagi seseorang yang mengalami misofonia, suara sepele pun bisa memicu emosi lebih dari sekedar kesal. Emosi ini bisa bereskalasi menjadi amarah, kegelisahan, atau bahkan mengalami stres, dan tidak mula hilang meski suara pemicunya telah berhenti. Misofonia ini seolah-olah membuat kita terjebak dalam perasaan kesal yang mendalam dan sulit untuk dihilangkan. Jika kalian merasakan hal tersebut, maka mungkin saja kalian mengalami salah satu hal bernama misofonia. Selanjutnya, fakta nomor 2. Misofonia bisa terjadi sama siapa saja tanpa pandang bulu. Setiap orang bisa mengalami misofonia, tidak melihat usia, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Walaupun kebanyakan kondisi ini dimulai saat masa kanak-kanak atau remaja, namun tidak menutupi kemungkinan misofonia dapat berkembang pada usia dewasa. Selanjutnya, fakta nomor 3. Suara mengunyah adalah pemicu yang paling umum. Ketika berbicara tentang misofonia, ada satu suara yang terkenal sebagai pemicu yang umum terjadi, yaitu suara mengunyah. Bentuk suara mengunyah ini bermacam-macam, mulai dari suara orang yang sedang menikmati makanannya mengunyah permen karet dengan semangat, atau bahkan suara kita sendiri saat sedang makan. Tapi perlu kita ingat bahwa misofonia tidak hanya dipicu oleh suara mengunyah saja. Ada banyak suara sehari-hari lainnya yang sebetulnya biasa kita dengar, namun bisa jadi pemicu bagi orang dengan misofonia. Contohnya saja, bisa suara bernapas orang lain, air yang menetes dari keran, atau suara jari yang sedang mengetik di keyboard. Meski suara-suara ini terdapat dan terdengar biasa, namun bagi yang mengalami misofonia, suara tersebut bisa memicu perasaan tidak nyaman, kesal, sampai stres. Selanjutnya, fakta nomor 4, belum ada obat spesifik untuk misofonia. Fakta lainnya adalah belum adanya obat spesifik untuk misofonia. Setelah didiagnosis, biasanya orang dengan misofonia akan dianjurkan untuk terapi kognitif perilaku atau CBT, atau teknik relaksasi seperti meditasi atau teknik pernapasan dalam. Selanjutnya, fakta nomor 5, misofonia bukan kondisi psikiatri. Walaupun terkait dengan emosi dan respon emosional kuat, namun ternyata misofonia bukanlah termasuk kondisi psikiatri seperti depresi atau gangguan kecemasan. Diketahui apabila misofonia ini sebetulnya masuk ke dalam kategori kondisi neurologis. Kenapa? Karena misofonia lebih berkaitan dengan bagaimana otak kita merespon terhadap suara tertentu. Intinya, misofonia lebih bagaimana otak kita mengolah dan merespon suara yang kita dengar, ketimbang bagaimana mengendalikan emosi atau pikiran kita.
Selanjutnya fakta nomor 6. Misofonia bukan tentang kerasnya suara. Misofonia bukanlah kondisi yang berkaitan dengan tingkat keras atau pelan suara yang didengar. Fokus utama kondisi ini adalah jenis suara tersebut sendiri. Artinya, suara yang halus sekalipun bisa menjadi pemicu jika suara tersebut masuk dalam daftar hitam bagi mereka yang mempunyai misofonia. Singkatnya, misofonia lebih menyorot masalah pada karakteristik suara tertentu daripada seberapa keras atau pelan suara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa misofonia merupakan kondisi yang unik, kompleks, yang mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap jenis suara, bukan beberapa keras suara tersebut. Selanjutnya fakta nomor 7. Misofonia memicu respon emosional yang sangat kuat. Bagi orang dengan misofonia, mendengar suara pemicu bisa memicu respon emosional yang kuat. Respon ini lebih dari sekedar kesal, bisa berupa stres, frustasi, marah, kegelisahan, dan bahkan panik. Selesai sudah perjalanan kita dalam mengetahui apa sih yang disebut dengan misofonia dan juga sejumlah fakta menarik dari misofonia. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Jangan lupa berikanlah dukungan di channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga membagikan di media sosial Anda semua, supaya kami bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Jangan lupa juga mampir di channel kami ini tiap hari karena kami update setiap hari, yang pastinya channel ini bisa memberikan edukasi yang sangat baik di dunia psikolog. Terima kasih.